ini adalah salah satu saham yang bakal naik di bulan Agustus. Saham apa? Oke, langsung kita cek. Jadi ini adalah analisa saham Excel based on seasonality. Seasonality Excel pada bulan Agustus dari 2018 hingga 2021 selalu hijau. What next di 2022? Kita akan coba breakdown dengan analisa fundamental dan teknikal. Oke, matriks rasio fundamental kita ada growth revenue, lalu NPM, kemudian PE rasio dan IPS. Oke, yang pertama yaitu growth revenue. Oke, di sini saya menggunakan broker, salah satu broker di Indonesia yaitu Stockbit. Kalian boleh menggunakan data dari broker apapun, dari IDX boleh, dari Stockbit boleh, dari Mirai boleh, IPOT boleh, bebas. Oke, di sini kita langsung ke finansial ini. Yang pertama yaitu growth revenue ya. Untuk growth revenue sendiri kita bisa atur secara annual. Oke, ini pilih yang income statement. Untuk annual, growth revenue-nya stabil dari 2010 hingga 2021, terus mengalami kenaikan. Walaupun ada sedikit yang turun di 2016, tapi ini oke banget. Oke, secara annual oke. Kita coba cek secara kuartal. Oke, secara kuartal Excel ada penurunan di 2020 kuartal 4 dan 2021 kuartal 1. Lalu di kuartal keempat 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hampir 2 kali lipat dari kuartal pertama 2021. Lalu bagaimana dengan kuartal 2, 3, 4 di 2022? Saya proyeksikan bisa naik hingga 2 kali lipat juga. Tapi kita lihat market juga ya. Oke, untuk growth revenue oke ya, selalu mengalami kenaikan. Yang kedua yaitu NPM atau net profit margin atau pertumbuhan laba bersih. Kita langsung cek aja di secara annual dulu. Oke, secara annual untuk growth revenue untuk laba bersih tahun berjalan ya. Jadi ini laba bersih tahun berjalannya atau NPM-nya memang sangat tidak bagus grafiknya, apalagi di 2018. Tapi kita cukup baik melihat di 2020 hingga 2021 mengalami kenaikan hampir 3 kali lipat. Jadi laba bersih mengalami kenaikan 3 kali lipat secara annual. Ini tidak saya breakdown secara kuartal. Kita udah tahu pasti kalau memang seperti itu berarti kuartalnya lagi nggak bagus. Oke, secara laba bersih tahun berjalan kita bilang oke. Berikutnya kita menggunakan rasio yaitu PE rasio. Kita scroll bawah. Oke, untuk PE rasio, oke, PE rasio grafiknya memang kurang bagus, apalagi di 2020 hingga 2021 ini turun. Ya, PE rasio kurang bagus. Kita langsung ke analisa berikutnya yaitu IPS, laba bersih per saham. Bagaimana dengan IPS-nya? Untuk IPS lumayan bagus 2020 hingga 2021 ini juga 3 kali lipat, hampir 4 kali lipat ya. Jadi untuk IPS sudah bagus ya teman-teman. Oke, ini tadi oke bagus. Kemudian laba bersih juga bagus. Pertumbuhan pendapatan per saham ini aja yang kurang jelek. Lalu laba bersih bagus. Jadi 3 ini masih 4 ini masih bagusnya 3, jeleknya 1. Oke, sekarang pertanyaannya kapan timing yang pas untuk beli? Oke, di sini saya menggunakan matriks fundamental dan matriks teknikal. Oke, untuk fundamental saya menggunakan yaitu rasio price to book value. Di sini price to book value ini. Oke, price to book value 2021 mengalami kenaikan, 2020 turun. Berarti kalau ini kita menggunakan data kuartal ya, karena kita ingin tahu kapan timing yang pas untuk beli. Kita menggunakan data kuartal aja. Oke, tunggu ya, karena data masih loading.
Oke, untuk kuartal price to value-nya kita bisa lihat ya. Oke, untuk kuartal 2021-2022 ini mengalami penurunan dari 2021 di kuartal 4. Jadi mungkin saat ini adalah timing yang pas untuk beli karena mengingat juga bulan Agustus adalah seasonality-nya pas. Secara fundamental timing yang bagus untuk beli karena ini sudah turun. Tapi kalau kita lihat di kuartal ketiga 2020 ini memang 1,04. Ini 1,4. Jadi mungkin secara rata-rata ini rata-ratanya. Karena ada yang tinggi, ada juga yang hampir rendah. Oke, sekarang kita menggunakan rasio atau matriks teknikal. Oke, kita coba Excel ya. Oke, kita set ke daily. Oke, di sini sudah saya mapping. Jadi ini ada zone yang kuat yaitu SBR, ini RBR ya. Ini resisten become support, ini resisten di break, ini support, resisten, ini kemungkinan dia mantul ke atas. Mantul seperti ini. Oke. Kalau mantul, tapi kalau ke break ya turun gini. Oke, jadi ini kalau mantul ke atas, ini trennya naik, tapi kalau ini trennya bisa turun. Oke, jadi kalian bisa cek posisi ini. Berarti ada di harga berapa ini? Di harga zone 2500 hingga 2510. Ini adalah timing yang pas untuk beli. Tapi kita juga lihat track actionnya bagaimana. Apakah dia naik atau turun? Kalau misalkan modelnya kayak gini, ini kan kesentuh tapi naik turun, nah ini jangan dibeli, dia kemungkinan sampai ke bawah. Oke, tapi kalau modelnya seperti ini ya, ini ke break, oke, naik, ini bisa saja dia akan potensi up. Oke ya, jadi untuk analisa Excel ini saya hapus dulu. Kita tunggu area di kotak yang tengah ini ya. Kalau misalkan bagus, kita boleh saja semoga dia menyentuh sini dan reject ke atas. Oke, jadi sekian tentang saham apa yang menarik di bulan Agustus. Saya Rizky undur diri, sampai jumpa.